dunia kreatif, pasti kita tidak asing lagi mengenal kata istilah terinspirasi. Karena kalau inspirasi itu saat kita melihat sebuah karya tulis karya visual pasti kita, wah, aku juga ingin buatnya, aku juga bisa loh gitu. Kita punya keinginan membuat mirip ataupun yang baru. Ya, apalagi saya sekarang ini masih banyak orang beranggapan bahwa dengan kata inspirasi mereka merasa aman digunakan. Padahal kalau seseorang tidak paham dengan konteks inspirasi, itu bisa berubah ke arah pelanggaran hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau yang pengkarya. Ya, kalau Indonesia mah hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 2014. Hak cipta ini mah berlaku ketika hak itu diekspresikan, dibuat, dipublikasikan. Oh ya, hak cipta ini nggak perlu didaftarkan, tapi jika mau didaftarkan bisa didaftarkan di DJKI. Oh ya, kalau hak cipta ini memiliki dua golongan, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu adalah hak yang dimiliki penciptanya untuk mencantumkan namanya di karyanya ketika dipakai oleh orang lain. Lalu hak ekonomi adalah hak si pencipta jika dia ingin menggunakan ciptanya ataupun karya ini untuk belikan atau untuk memperoleh cuan atau duit lah. Ada berbagai kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Ya, mulai dari kasus Mega Cuan yang menggunakan lagu tapi tidak membayar royalti. Lalu ada kasus dari Noksa versus Garena mengenai karakter Totong Sahur yang tanpa meminta izin digunakan. Baru-baru ini yang lagi heboh dan viral itu yaitu kasus dari Sayembara, band rumah sakit. Jadi band ini mah menyelenggarakan sayembara cover album lagu mereka. Nah, di sini ada seorang pemenang, ya tidak usah disebutkan namanya. Dia memperoleh juara satu. Setelah ditelusuri, ternyata gambar visual yang dia buat ini adalah gambar dari plagiat karya orang lain. Ya, memang masalahnya di plagiat. Tapi menjadi permasalahan di sini ialah bahwa dia mengaku terinspirasi. Tapi terinspirasi ini mah dia hanya mengubah latar belakang karya tersebut dengan visual dan elemen yang masih sama. Disitulah letak permasalahannya. Kalau dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 ini, siapa yang memperbanyak atau menggandakan sebuah karya orang lain tanpa izin dari pemilik atau pencipta, maka bisa saja dikenakan sanksi pidana atau perdata. Tapi mah, kalau di hak cipta ini ada istilah fair use. Istilah fair use ini adalah istilah untuk penggunaan hak cipta yang boleh digunakan tanpa melanggar hak cipta. Karena apa? Karena itu digunakan untuk keperluan pribadi, tidak komersil, untuk kebutuhan tugas, kebutuhan pendidikan, ya selama kebutuhan itu tidak merugikan si pemiliknya. Nah, kalau di kasus ini masalahnya itu ialah ia menggunakan karya orang lain, lalu dia anggap karya itu milik dia sendiri karena dia bilang dia cuma terinspirasi. Tapi masalahnya inspirasi yang dia lakukan ini ialah cuma mengganti latar belakang. Hal ini tidak termasuk period. Itu sudah termasuk dalam plagiarisme. Jadi, hak cipta itu sangat penting di dunia seni dan budaya. Sebab dengan hak cipta ini bisa melindungi kreativitas, keadilan, keunikan, dan keberlanjutan.